Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Para bapak dan ibu sekalian jamaah Masjid Agung Jamek rahimakumullah, dan segenap umat Islam di mana saja berada yang pagi hari ini mendengarkan suara Masjid Jamek. Marilah pengkajian kita lanjutkan, yaitu kita masih membicarakan tentang penyakit hati, ya. Pada pengajian yang lalu telah kita bicarakan bahwa kelompok penyakit hati itu ada 4, ya. 1. Rububiyah, 2. Syaitoniyah, 3. Bahimiyah, 4. Sabu'iyah, ya. Ini kelompoknya, ya. Nah, seperti pada pengajian yang lalu telah kita kaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb, ya. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah ini baik, diri kita secara keseluruhan akan menjadi baik. Tapi kalau segumpal darah ini tidak baik, maka diri kita secara keseluruhan akan menjadi tidak baik. Itulah yang disebut dengan hati. Nah, karena itulah maka kita harus tahu apa saja penyakit hati yang harus kita hilangkan dari diri kita, ya. Sebab kalau dalam hati kita ini ada penyakitnya, maka diri kita ini secara keseluruhan akan menjadi tidak baik, ya. Yang pertama yaitu kelompok rububiyah, ya. Yang termasuk di dalam rububiyah ini 1, yaitu sombong, ya. Takabur, ya. Dalam pengajian yang lalu sudah pernah kita bahas apa sombong itu. Sombong itu adalah perasaan bahwa dirinya lebih dari orang lain dan menganggap orang lain itu rendah. Ini adalah sombong.
Sombong ini penyakit hati, ya. Kalau orang di dalam hatinya ada sombong, maka dia akan menjadi rusak, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takabbara wada'ahu Allahu, ya, wa man tawadha'a rafa'ahu Allahu." Siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Tapi siapa yang merendahkan diri, Allah akan mengangkat derajatnya. Disombong. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kanat fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sedikit. Nah, ya. Ini sombong. Sumbernya sombong itu macam-macam, ya. Ada kalanya sombong itu karena harta, merasa dia kaya, sewenang-wenang kepada orang yang tidak punya, ya, omongannya, tindakannya, nah, menganggap orang lain rendah. Yang kedua, ada kalanya sombong itu karena ilmunya. Merasa dia ilmunya banyak, merasa pinter, nganggap orang lain goblok, rendah, ya. Ada kalanya sombong itu karena faktor keturunan, ya, merasa keturunannya kiai misalnya, ya, atau keturunan orang pangkat, wah, dia akhirnya sombong, ya. Ada lagi karena faktor kebangsawanan, ya, misalnya karena dia ini keturunan Raden, begitu, ya. Ya, ada lagi sombong itu karena kekuatan, ada karena kegantengan, ada kalanya kecantikan. Jadi orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain dan nganggap orang lain itu rendah, itu sombong. Itu adalah penyakit hati, ya, penyakit hati. Saya pernah bertamu ke rumah seseorang, gitu, ya. Ya, ini seorang pejabat, ya. Begitu rumahnya itu saya bel, yang membukakan pintu itu pembantunya. Oh, ada buka, tidak dipersilakan masuk, ya. Tapi saya ada di pintu itu menunggu, tidak datang, tidak keluar. Setengah jam saya berdiri. Begitu orangnya keluar, saya ditanya, sampean siapa? Ada perlunya apa? Loh, tidak disuruh masuk, tidak disuruh duduk. Nanti saja jam sekian bertemu di kantor. Oh, ini gayanya pejabat yang sombong, merasa dirinya pangkat, nganggep orang lain itu rendah. Ya, nah, orang diperlakukan semacam begini ini, ya. Ya tentu saja ada rasa tidak enak kan di dalam hati ini, karena kesombongan orang ini. Ini salah satu bentuk contoh, ya. Pernah lagi ada orang kaya, gitu, ya. Itu pas pada waktu itu saya bertamu di situ. Kemudian anaknya itu manggil bakso, anak kecil kan seneng, ya. Bakso itu masuk ke halaman rumahnya.
Ayahnya tahu marah-marah. Apa itu? Makan bakso, makanan anjing itu. Sini. Wah, buayanya orang kaya ya. Ini begini, ini adalah sombong. Nganggep tidak boleh anaknya makan bakso karena bakso itu makanan anjing. Inilah yang dikatakan sombong. Sombong itu penyakit hati. Kenapa termasuk dalam kelompok rububiyah? Ya. Karena yang punya sifat sombong itu adalah Allah, ya. Rububiyah itu kan sifat ketuhanan. Kalau Allah itu sombong, itu pantas. Kenapa? Karena Allah adalah yang maha, ya, maha kuasa, maha itu Allah. Lah manusia ini tidak punya sifat maha, ya dok. Ya. Malah kalau orang melihat orang sombong itu gregetan, kan gregetan ya dok. Ya. Ini satu penyakit hati. Yang kedua penyakit hati itu suka membanggakan diri. Yani ya, hawan muttaba, sukun muta'un, wa ijabul mar'i binafsi. Jadi ijabul mar'i binafsi. Orang yang gawok terhadap dirinya, membanggakan dirinya, ya, merasa dirinya ini loh itu. Ini kaitannya saja ini nanti dengan sombong ini. Kalau orang itu sudah senang membanggakan dirinya, akhirnya suka riak, kemudian sombong. Ya. Orang membanggakan dirinya, saya ini paling, ya saya ini paling. Nah, kan kalau mengatakan dirinya paling itu akhirnya nanti kan menganggap orang lain rendah. Kalau tidak diucapkan pada orang lain, merasa dirinya, wah, saya ini seorang pejuang yang paling ulet. Wah, dirinya sendiri dibangga-banggakan sendiri. Nah, biasanya itu kalau sudah membanggakan diri, dipamerkan orang lain. Kacauan akhirnya ya, riaan. Kampung ini dulu umpamanya saya tidak ada di sini, wah tidak seperti ini. Wah ini ya, ini. Jadi merasa dirinya, jadi semua itu serba saya. Wah ini membanggakan diri. Nah, kalau sudah bangga dirinya itu di dalam masalah ibadah, ini ibadahnya menjadi rusak. Bangga, alhamdulillah, saya ini sudah bisa sholat 5 waktu berjamaah, tiap malam sholat tahajud, saya tidak pernah ketinggalan, 1 bulan sekali saya khatam Quran. Bangga. Akhirnya karena bangga ini, jaminan saya mesti masuk surga. Wah, koyok swarga iku weke dhewe gitu ya. Padahal apa? Surga itu kan hak prerogatifnya Allah, ya. Nah, kita masuk surga apa tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Jadi orang kalau sudah bangga terhadap amalnya, ya, bangga terhadap ibadahnya, ini ibadahnya menjadi rusak, ya. Bangga terhadap perjuangannya, membanggakan diri, akhirnya memamerkan diri, kalau memamerkan diri akhirnya menjadi sombong, itu ya. Kemudian termasuk lagi penyakit hati rububiyah ini adalah orang yang senang dipuji, ya, senang dipuji, senang disanjung, ya.
Kalau tidak ada yang nyanjung, hatinya sakit. Oh ya, karena dia sudah merasa orang yang paling tadi itu ya. Oh itu kalau disanjung itu, jadi senengannya itu disanjung orang, ya, disanjung, dilem, dilem. Wah, ya. Akhirnya orang yang senang disanjung itu, orang Jawa mengatakan gunggungan, ya. Jadi kalau ada orang masih senang disanjung senang, ya. Ada orang memuji senang. Ini senang karena dipuji ini namanya orang itu sakit hati itu, ya. Wah, di sini ini tidak ada sampean, wah, sudah rusak, sudah bunyi. Oh iya, wah, ya, begitu ya. Ini penyakit begini ini Pak, ya. Jadi itu bukan masalah yang biasa, itu penyakit hati, itu bisa merusakkan kehidupan. Ya, jadi kata Nabi itu kan, fasadal jasadu kulluh, akan menjadi rusak. Nah, kehidupannya ini akan menjadi rusak karena senang disanjung, ya, karena senang dipuji, mintanya disanjung, mintanya dipuji, ya. Saya itu kemarin itu dapat tamu, ya. Saya ini juga tidak pernah kenal, mau pagi-pagi hari Jumat saya itu badan saya payah, akhirnya saya itu leyean. Kemudian itu ada orang ngebel, orangnya itu ya pakai sarung, pakai takwa, serbanan, kupluk kaji, wah ya. Kemudian dia membawa sopir dan lagi ada seorang pembantu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya nopo kabarin? Ya, alhamdulillah. Gak tahu apa. Nggih kenalaken mawon nggih. Kula niki dereng nate sumrap sampean. Kula niki keturunane Mbah Sulaiman Mojoagung. Wah. Oh, sampean putune Mbah Sulaiman. Nggih. Griya sampean pundi? Kula Pasuruan. Lek sampean keturunan saking pundi sampean? Oh, kula tiyang biasa, tiyang kampung mriki. Ngomong tuwito macam-macam ya. Saya jadi bingung, wong iki opo iki? Jadi menceritakan bapaknya itu begini, mbahnya begini, anaknya begini, perjuangannya begini. Nah, jadi dia ini semua apa yang ada pada dirinya itu disampaikan. Ya sudah. Sekarang saya ini sedang bangun masjid, bangun pondok, bangun panti asuhan. Di pundi, di ngriko. Di ngriko Pasuruan pinggir pundi? Di Pasuruan pinggir wetan. Wong kula iki gawe Pasuruan kan. Nggih. Nah, terus ya napa? Nggih, mboten napa-napa. Kula niki mek silaturahim. Nggih, kula niki elek-eleke niki tasih keturunan Mbah Sulaiman. Oh, dan balik-balik Mbah Sulaiman mawon nggih. Pun. Nggih pun nggih. Monggo nggih sampean kula dongaaken. Wah, didongaaken. Nggih monggo. Donga sampai muntuk. Ya, dongane. Sampean amin nggih, kula sing donga nggih. Pun nggih. Nggih kula ndonga, kula didongani nggih amin mawon, ya amin. Pun mantun, pun. Iki Jumat kula kesusu wangsul kula cari. Oh nggih kula dhewe nggih Jumatan sami mawon. Adeng-adeng sing dampingi niku ngomong teng kula, Pak, sampean mboten titip. Titip napa?
Loh, niki ya ini niki kan anu bangun-bangun sampean mboten titip jrene. Kat gitu bensin barang niki napa niki. Entek-entekane niku awung ya. Jarene putune Mbah. Mulane hati-hati wangi kata tiyang model-model ngeten iki saniki ya. Model-model ngeten iki tibane sing digoleki bulus. Nate malih ngoten tiyang mantun Jumatan kula ditelepon. Ini rumahnya Pak Majid. Ya betul. Saya dari Bogor Pak. Oh iya, ada apa? Saya ada perlu penting dengan sampean. Ya, saya tunggu. Kulon ini dugi. Celonuan necis, nggih. Sepatu ning kilap, manggo dasi. Ya, numpak taksi. Ya, mbak taksi. Cerita masalah-masalah macam-macam. Ya kulon mboten ngerti apa critakno masalah ekonomi, masalah pun entek-entekane ngomongin ngeten. Saya sekarang ada di Pak, Hotel Santika bersama istri dan keluarga saya. Oh ya. Terus sampai datang ke sini, ini urusan apa dengan saya? Gini Pak, saya kan ada di Hotel Santika dengan istri anak saya. Dompet saya hilang Pak. Saya tidak bisa bayar, mau pulang saya tidak punya uang. Lo geledek lah ya. Nah, niki model-model ngeten iki. Kula pirang-pirang dina ditekani wong sing model-model ngoten niku. Napa dianggap kula niki akeh duwike napa. Nah, para bapak dan ibu sekalian ya. Jadi artinya sombong itu tadi apa namanya? Yang termasuk rububiyah itu senang disanjung, senang dipuji, senang dimuliakan orang. Dan kalau dimuliakan orang, mintanya itu selalu dimuliakan. Ya. Jadi begini ini kalau orang itu mintanya dimuliakan, tahu kan ya? Orang ini sebenarnya orang sakit hati nih kalau katanya Imam Al-Ghazali, kalau ada orang sombong, ada orang suka disanjung, ya, jangan dibenci. Kenapa? Harus dikasihani. Sebab orang ini orang sakit, gitu ya, orang sakit. Ya, nah itu ini semua adalah penyakit-penyakit yang ada di dalam hati yang termasuk kelompok rububiyah ini ya. Nah sekarang ini namanya penyakit hati. Kita harus berusaha menghilangkan penyakit ini. Sebab di dalam teorinya tasawuf itu kan at-takhalli anil akhlaqis sayyi'ah wat tahalli bil akhlaqil hasanah wat tajalli ila rabbil bariyah. Jadi kita harus bisa membersihkan diri kita dari akhlak yang tercela, termasuk membersihkan ini tadi penyakit hati. Biasanya orang yang punya penyakit hati semacam begini ini tidak merasa Pak. Seperti orang sombong itu kan tidak merasa sombong. Lah, kalau penyakit hati secara fisik yang seperti kemarin saya katakan, sakit lever misalnya ya, sakit lever itu masih bisa diobati, ada dokternya, ya tak? Ada dokternya. Kalau penyakit hati yang semacam begini ini, ya, sombong, suka disanjung, suka kacauan tadi itu ya, ya, senang dimuliakan orang. Ini dokternya tidak ada. Ya, apa sekarang? Bagaimana mengobati penyakit yang seperti
Ya harus mau ngaji. Kalau orang itu mau ngaji, tahu sakitnya. Oh, saya ini sakit hati saya ini. Duh, gitu ya. Ya. Kalau sudah sakit hati, tahu oh, saya itu sakit karena saya senang disanjung, saya itu sombong, saya begini. Merasa. Kalau merasa itu. Terus bagaimana pengobatannya? Kata Nabi itu likulli syai'in siqalun wa siqalul qalbi zikrullah. Ya. Segala sesuatu itu ada alat pembersihnya. Alat pembersih hati, membersihkan hati dari penyakit itu apa? Zikrullah. Kata Nabi itu memperbanyak zikir kepada. Jadi kalau orang itu tidak mau ngaji, tidak tahu penyakitnya itu apa, tidak tahu. Kalau ngaji, tahu penyakitnya, kemudian pengobatannya itu tadi begitu. Ya. Orang senang disanjungi tidak merasa. Kalau dia itu orang sombong juga tidak merasa bahwa dirinya sombong. Ya. Nah, ini satu Pak ya. Jadi yang ada kaitannya tadi dengan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ya, jadi hati. Kalau kita membaca di kitab Sulam itu kan dosa itu kan sumbernya kan macam-macam ya. Ada dosa mata ya. Dosa mata itu apa? Mata itu melihat segala hal yang haram ya. Misalnya laki mandang perempuan bukan muhrim, ninceng wong adus, ya, intip-intip, ya, apa namanya rumahnya orang. Ini kan namanya adalah dosa yang ditimbulkan oleh mata. Ada ditimbulkan oleh telinga, ada dosa itu ditimbulkan oleh tangan, ada dosa itu ditimbulkan oleh alat kelamin. Nah, ada dosa itu ditimbulkan oleh hati. Lah, ini nanti ya. Itu tadi penyakit hati. Sekarang dosa-dosa yang timbul dari hati itu apa? Ya banyak sekali. Misalnya seperti suudzon, kan itu ya. Menyangka jelek kepada orang. Nah, itu kan termasuk kan. Jadi yang paling sulit itu adalah ini, menghindari dosa-dosa yang ditimbulkan oleh hati. Katakan misalkan sekarang ada orang duduk-duduk di dalam rumah, kemudian berpikir ngelamun, ya, berpikir, ayo, cari ini pangeran iku ono, tapi gue gak tahu tumon, loh gitu ya. Ini kan hatinya begitu ya. Ini kan artinya begini, ini kan perbuatan salah ya. Itu namanya dosa, termasuk dosa hati ya. Jadi dosa. Nah, ini dosa hati ya. Jadi menyangka orang jelek ya. Ini termasuk seperti menyangka orang jelek itu menyangka orang itu namanya suudzon. Itu kan termasuk dosa, itu termasuk dosa besar. Nah, jadi ini satu, kita berbicara tentang masalah kelompok yang disebut dengan rububiyah. Kenapa kok orang perbuatan ini termasuk penyakit hati, termasuk dosa? Karena sombong atau minta dimuliakan itu adalah semata-mata sifat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Manakala yang saya sampaikan ini benar, itu adalah dari Allah. Kalau yang saya sampaikan ini keliru dan salah, adalah dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.